Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ngaji kajian ekonomi syariah. Kali ini temanya yaitu tentang habit trading. Keliru ya, trading habit. Masa Allah, kita itu biasa ngaji di pesantren ya, ada istilah keliru ya. Trading habit, kebiasaan kita trading ya. Apa sih itu trading? Trading itu ya dol tinuku biasa, perdagangan biasa, aslinya seperti itu. Tetapi sekarang istilah itu pulih menyempit. Trading itu ya trading, jual beli di platform digital. Apa saja itu sebenarnya? Sebenarnya trading itu adalah aktivitas di dunia perdagangan digital ya, sektor finansial. Nah, apa saja biasanya trading di sana ya? Jadi trading ini bedanya apa dengan investasi, Bu? Lah ya, yang investasi itu kita itu kan ceritanya pingin menanamkan golek untung, mempertahankan, memanage uang kita supaya berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Lah, trading juga sebenarnya seperti itu. Tapi ada 3 perbedaan prinsip antara investasi dan trading. Jadi kalau pertama adalah dilihat dari prinsipnya, ya, dilihat dari prinsipnya. Kalau investasi itu buy and hold. Jadi membeli dan mempertahankan. Seorang investor, pengusaha itu menggelontorkan dananya untuk membeli saham dan kemudian mempertahankan. Berarti ketika membeli saham itu pilih adalah perusahaan-perusahaan sekuritas, perusahaan yang masuk ya ke sekuritas-sekuritas yang sudah mapan, yang fundamentalnya udah bagus. Di situ kemudian nggak mikir tuh kalau orang investasi. Yang penting suatu saat berkembang dan mendapatkan untung. Sementara kalau di trading itu prinsipnya buy and sell. Jadi tuku, bener ya, tuku jual. Begitu ada si trader, wah istilahnya trader, orang investor maneh ya. Ya, si trader itu kemudian membeli saham, tujuannya untuk nanti kalau ada kesempatan ketika naik jual lagi. Kemudian yang kedua, strateginya kalau investasi itu berarti membeli saham perusahaan yang sudah mapan, yang sehat, fundamentalnya bagus gitu ya. Jadi itu. Sementara kalau di trading membeli saham perusahaan yang berpotensi cepat naik. Nah, jadi trading itu begitu, tujuannya itu apa ya, ngejar keuntungan secepat mungkin, sebanyak mungkin begitu. Nah, kemudian di jangka waktunya. Jadi kalau investasi tentu jangka waktunya itu panjang. Sementara yang ini, yang trading tentu jangka waktunya pendek ya. Jadi lah kira-kira bagaimana, Bu? Trading habit ini, kebiasaan tradingan ya, namanya orang pengen punya apa ya, keuntungan yang banyak, yang kemudian nggak rugi. Loh, hati-hati kalau trading begini tuh, harus begitu apa ya, mengikuti pergerakan pasar supaya enggak hilang. Harus hati-hati dengan trading, walaupun menjanjikan keuntungan yang luar biasa, tetapi terkenal sebagai high return, high risk. Ya begitu. Jadi kemungkinan untungnya gede banget, tapi resikonya gede banget. Jadi siapapun yang mau trading dengan apapun nanti pilihannya itu harus tahu karakteristik ya yang ditradingkan, yang diperdagangkan, diperjualbelikan itu, dan bagaimana resiko-resikonya serta macam-macamnya ya, supaya kita tidak ngowoh. Niatnya pengen dapat untung gede, ternyata malah nyungsep. Pengen untung malah buntung ya. Naudzubillah min dzalik ya, Bu ya. Niat kita itu berinvestasi, niat kita trading itu tadi untuk meningkatkan aset kita
supaya investasi kita meningkat, diantaranya adalah dengan trading. Lah, ternyata trading yang kita harapkan untung malah buntung ya. Sekarang kita melanjutkan ke macam-macam trading ya. Apa saja yang bisa diperjualbelikan dengan waktu cepat di platform-platform digital ya. Yang pertama adalah trading saham ya. Kalau trading saham saya kira nggak ada masalah ya. Saham itu kan surat kepemilikan kita atas perusahaan ya. Jadi surat kepemilikan. Kalau kita misalnya ada PT TV 9, kita punya saham 30%, berarti kita punya hak ya, hak suara 30%. Nyata betul asetnya ada, real gitu ya. Nah, trading aset seperti apa? Itu berarti mentelengi. Mentelengi pergerakan aset. Lah, kalau trading kayak gitu itu berarti sampai 24 jam nonstop. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lah, dalam trading saham kita harus cerdas, kudu tepat kapan wayai kita membeli, kapan wayai kita melepas. Salah ya? Ya benar. Kapan kita membeli dan kapan kita melepas. Tentu menjual itu ketika harganya lagi naik ya. Itu trading saham. Yang kedua adalah trading forex. Forex itu singkatan Choco Foreign Exchange. Intinya adalah jual beli kurs mata uang asing. Tentu mata uang asing yang mana? Ya sebenarnya mata uang asing seluruh negara, tapi tentu ada mata uang asing yang punya nilai ya, misalnya euro, dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit mungkin, begitu dan lain sebagainya. Tapi yang harus dipikirkan adalah fluktuasinya itu cepat banget ya. Bagi orang yang pengen trading di forex ini mentelengi 24 jam, dan jangan dikira seluruh dunia loh ya yang mengikuti trading forex itu. Kemudian yang ketiga trading binary ya. Jadi nanti kalau tanya bagaimana hukumnya dalam Islam, ya yang saham, yang apa tadi, forex itu it's okay gitu ya. Karena bisa diserah terimakan, kemudian harganya juga jelas karena di situ sudah semuanya terpampang. Tapi yang tiga ini, yang trading binary. Wah, apa kui? Itu trading binary itu apa ya? Seolah penipuan juga, karena biasanya trading itu dalam perjudian pacuan kuda, judi bola. Jadi tentukan targetnya. Nanti kalau tentukan targetnya, kemudian kita berani berapa, kalau targetnya pas, oh ternyata yang harusnya menang Manchester United, ternyata yang menang Barcelona. Walah, berarti meleset, rugi. Tapi kalau ternyata pasang target Manchester United dan ternyata benar baru untung. Nah, kalau ini jelas-jelas nih ya, untung-untungan dan tidak ada aset realnya. Nah, ini haram nih ya. Kemudian yang ketiga adalah trading emas. Trading emas itu beda dengan investasi emas, beda dengan jual beli emas, beda dengan menabung emas. Kalau ini trading emas itu mirip dengan trading saham dan trading forex. Nah, kudune kalau trading emas itu kita melalui broker. Broker itu ya seperti manajer, orang yang memanage si nguter ke duit kita itu. Lah, dalam trading emas ini kita harus berdoa, harus memilih, harus meneliti, harus riset, harus tenanan meneliti broker mana yang bisa dipercaya. Karena kalau tidak hilang. Dan yang ada trading komoditas ya, trading komoditas itu dulu misalnya minyak bumi, emas itu bisa langsung dijual beli secara real langsung. Kalau ini kalau di trading komoditas berarti sudah melalui online ya. Nah, dan yang macam-macam terakhir lah ya, anggap terakhir, ini hanya contoh karena banyak sekali trading itu adalah trading Bitcoin ya. Trading Bitcoin itu apa? Ini yang rame banget ya, karena Bitcoin itu adalah salah satu jenis dari cryptocurrency. Jadi seperti apa hukumnya, bagaimana prakteknya, nanti akan kita jelaskan tentang trading Bitcoin. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana trading habit, bagaimana kebiasaan kita trading dan kemudian macam-macamnya trading, sekarang kita akan membahas tentang trading Bitcoin ya. Bitcoin itu merupakan salah satu mata uang digital yang terdesentralisasi
merupakan salah satu jenis dari cryptocurrency. Walah. Apa itu, Bu? Yes, pokoknya ngono, mata uang kripto ya. Jadi cirinya mata uang kripto misalnya kayak si Bitcoin. Saya ketawa ya bilang Bitcoin karena kalau muslimat pakainya seragam koin. Nah, di sini Bitcoin. Ya, beda ya ibu-ibu muslimat ya. Bitcoin itu bukan seragam pakai koin ya. Bitcoin ya, salah satu jenis dari cryptocurrency ya. Dan Bitcoin itu luar biasa. Sebagai gambaran, Bu ya, regone Bitcoin tadi malam sekitar jam 2 itu masih 729 juta sekian, 195.000. Satu Bitcoin, Bu. Lihat nilainya saja kayaknya sing aku lah, Bu, imora nyandak. Apa investasi gue? Apa trading gue? Aduh, angkat tangan. Jadi tadi malam itu 729.195.000 sekian. Ya, pagi-pagi sebelum tak print. Sudah turun 728.400.000 sekian. Jadi dalam waktu 3 jam turun nilainya 508.000, Mas Black. Astagfirullahaladzim. Ya, padahal Jumat kemarin masih 788 juta, 8. Ya Allah, kuwi sing nentukan ngono ki lho sapa? Jadi kalau saya ya, kemarin ada perdebatan MUI dan Lembaga Bahsul Masail Jawa Timur mengatakan bahwa cryptocurrency haram, begitu kan ya? Aku setuju yang ini kayaknya daripada LBM yang lain. Kemudian mana itu DKI, mana ya kemarin Jawa Tengah gitu ya. Ya kayaknya saya nggak bisa membayangkan. Lah iya, satu aja nilainya sampai 63.000 dolar Amerika. Dan itu hanya apa kuwi? Ora ono bukti fisik ya, Mas. Orang no bukti fisiknya, hanya catatan di saldo. Ya walaupun catatannya itu luar biasa ya, tidak melibatkan lembaga perbankan, tidak melibatkan apa-apa sehingga tidak bisa dimanipulasi. Tapi aku sing teknologi internetnya, teknologi komputernya duduk orang nyanda ya Allah gitu ya. Jadi Bitcoin itu seperti itu. Jadi uang apa sih yang menciptakan sudah sejak tahun 2009 sebenarnya ya mata uang ini, dan itu bisa dipakai untuk perdagangan lintas negara karena apa? Tidak perlu ada otoritas apapun yang mengakui dan menjaga ini. Juga piendang. Kemudian akunnya Bitcoin itu juga anonim. Transaksinya itu anonim tanpa nama. Loh, bahaya banget kan? Ini bisa jadi untuk pencucian uang. Bapak, Ibu ya, Mbak, Mas, Fatayat, Muslimat ya, pencucian uang itu bukannya apa kuwi? Jaket kita kehujanan kemudian uangnya dicuci. Gak. Pencucian uang itu menyamarkan hasil kejahatan ya. Nah, kalau lewat transaksinya Bitcoin kayak gini kan anonim, nggak bisa dilacak, apapun nggak bisa dilacak ya. Jadi badan pengawas apapun nggak bisa melacak ini. Oleh karena itu kemudian dilihat dari sini berarti nuwun sewu, bisa jadi madorotnya lebih besar. Karena apa? Bisa jadi tempat pencucian uang, juga pidana yang lain. Seperti jual beli senjata ilegal, kemudian narkoba, kartel-kartel narkoba, lewatnya begitu semua. Loh, gede-gede banget. Masa satu Bitcoin regone kira mau 729 juta hanya untuk tuku gorengan, lah iso bakule iso ke tuku kabeh ya. Jadi Bitcoin seperti itu. Lah, sekarang kemudian persoalannya bagaimana statusnya Bitcoin di Indonesia? Ya. Jadi Bitcoin itu apa ya? Tidak bisa dijadikan alat tukar atau pembayaran di Indonesia, nggak bisa. Tetapi Bapepti tadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya, yang ngurusi perdagangan internet begitu ya, digital itu mengakui sebagai komoditas ya. Jadi Bapepti bahkan telah mencatat ada 229 kripto yang tercatat resmi sebagai komoditas
barang perdagangan, artinya bisa diperdagangkan ngoten lho ya, bisa diperdagangkan. Dan pedagangnya sing ngurusi iku ono 13, diantaranya ada Indodex, ada toko kripto, ada Pintu, ada Luno. Kalau keliru sepurane ya pemirsa, wong Bu Ime iki lho ya kaget ana dunia iki ngene-ngene barang. Yen panjenengan trading emase katon ya ketok. Lah iki gak mung tulisan tok kok. Masuk ke akun jenengan, masuk ke e-walletnya panjenengan. Kemudian regane sok gejlak-gejluk kayak gitu. Masa 3 jam bisa kita kehilangan 508.000 ya. Jadi dengan Bitcoin itu keuntungannya kita bisa semalam bisa jadi kaya raya, sekaligus bisa meluncur total. Nah, kayak gitu. Makanya saya setuju ya. Jadi dari lembaga Bahsul Masailnya PW Jawa Timur yang mengatakan ya haram, tidak bisa karena tidak bisa dianggap sebagai sil'ah. Sil'ah itu komoditas karena nggak nyata, hanya begitu, kemudian nggak ada jaminan. Kalaupun nanti ya dalam perkembangannya mungkin mekanismenya dan lain sebagainya udah lebih bagus begitu ya, maka yang paling butuh adalah ada jaminan ya. Jaminan kalau di Indonesia ya dari BI, dari OJK, dari Bapepti bahwa ini memang bisa layak. Kalau sebagai, saya mikir ya, kalau dianggap sebagai komoditas dan kemudian bisa diperjualbelikan, tapi kalau nggak ada, nggak nyata, kalau kemudian ono huru-harane zaman, kita harus matur ke siapa? Ya Allah, gitu ya. Jadi bagaimana hukumnya trading dalam Islam nanti dilihat trading yang mana gitu ya. Tapi kalau yang Bitcoin, saya walaupun kemudian Bapepti menyatakan itu sebagai komoditas, tapi kalau Bu Im, saya secara pribadi mohon maaf, saya kayaknya akan sangat sulit mengikuti tren ini. Tapi sebagai pengetahuan nggak ada salahnya ya Bapak Ibu ya. Setelah ini nanti kita akan membahas bagaimana hukumnya, apa pandangan Islam terhadap trading habit tadi. Pemirsa yang berbahagia, kalau tadi kita membahas tentang trading Bitcoin ya, cryptocurrency tadi, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana hukumnya ya? Hukumnya trading emas ya. Kan bagaimanapun trading itu ciri khasnya adalah trading itu adalah apa ya? Mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Lah, secara online Bu boleh nggak? Boleh ya, asalkan berarti barangnya ya, mabiaknya ya, objeknya itu bisa diserah terimakan, imkanul qabdi. Lah, dalam jual beli emas bagaimana Bu? Lah, ini bisa ketika panjenengan membeli emas ya, maka kemudian masuk ke e-wallet panjenengan, ke akun panjenengan. Tertulislah panjenengan telah membeli emas 1 gram seharga begini-begini. Kan berarti sudah qabdun, itu sudah serah terima. Habis itu panjenengan menjualnya kembali ke orang lain. Berarti orang lain ketika menjual tertulis di e-wallet mereka. Berarti ini namanya qabdul hukmi. Secara hukum ya, itu sudah ada serah terima. Nah, dan ini sudah memenuhi syarat imkanul apa Mbak istilahnya Mbak? Imkanut taslim. Imkanut taslim, ada penyerahan fisik barang yang diperjualbelikan. Apalagi dalam tadi ya qabdul hukmi, syarat utamanya adalah ada kemungkinan. Jadi tidak harus serah terima secara fisik, tetapi apa ya, indikasi apa bentuk-bentuk lain yang menunjukkan itu ada serah terima. Dengan aplikasi yang diberikan oleh platform-platform itu ada buy, hold, sell. Ketika panjenengan membeli kemudian menahan, nah berarti panjenengan kan sudah menerima. Habis itu menjual. Lah, itu berarti sudah tadi ya, sudah imkanut taslim. Jadi tidak ada masalah kalau semuanya sudah benar. Tapi sekali lagi dalam trading emas, panjenengan ini kan lewat broker. Panjenengan sekali lagi hati-hati. Semoga mendapatkan broker yang amanah ya. Itu. Kemudian, lah kenapa sih Bu?
orang podo seneng ya kebiasaan untuk trading ya, karena tadi judulnya trading habit ya. Karena ada keuntungan trading. Yang pertama adalah fleksibel. Jadi dengan trading itu dimanapun, kapanpun, yang penting panjenengan HP-nya, laptopnya sambung internet bisa dilakukan tanpa mengganggu aktivitas utama. Kemudian yang kedua, praktis. Lo enak banget dengan aplikasi-aplikasi yang sudah mapan semuanya. Panjenengan loh tinggal mungkin balik kerja atau apa, tinggal duduk daripada dolanan WA balesi ora penting, ora menghasilkan. Jenengan sambil trading lirik-lirik, barangkali nih kurs mata uang kemarin saya beli dolar Singapura lagi naik apa lagi turun, lagi naik klik untuk jual lah misalnya ya. Jadi praktis banget, dan dengan kecanggihan teknologi itu panjenengan sudah bisa mencari broker, sudah bisa menganalisis pergerakan fluktuasi itu dan lain sebagainya. Kemudian keuntungannya trading itu, kenapa orang berminat untuk trading adalah biayanya terjangkau dan datanya aman. Jadi kan panjenengan dapat broker, dapat manajer investasi itu bisa dipercaya, datanya aman. Kemudian terjangkau, ada broker-broker tertentu yang menggratiskan biaya administrasi, biaya akunnya dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kenapa? Jadi ada akun demo ya, bukan demonstrasi, Mas Black ya. Akun demo kanggo latihan. Jadi ketika panjenengan mau latihan, Pak, dikasih akun kanggo percontohan ya, demo ya, akun demo. Itu nanti di sana ada pembelajaran bagaimana strateginya trading dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan tadi tak cek ya, terus terang Bu Im itu ya ora melu ngono-ngonoan. Bu Im ora melu ngono-ngonoan. Jadi Bu Im itu belum masuk ke investasi finansial, masih investasi kolonial, konvensional ya. Jadi yang investasi real saja, yang investasi finansial aku mau. Nah, jadi di demo itu tadi tak lihat, begitu mau masuk akun binomo, lah gratis Mas, dapat $1.000 Amerika. Lu tenanan wis disediani $1.000 ya, 1.000 ya, berarti 10.000. 1.000 keliru, $1.000. Jadi kalau dikurskan berarti sekitar 16 sampai 17 juta. Panjenengan mikirlah, apa trading kayak gitu lah, penghasilan aja sehari 1.000 megap-megap apa melu ngonoan. Tapi bagaimanapun ya, kenapa orang senang trading, karena alasan-alasan itu ya. Pesan saya ya, trading dan lain sebagainya nun sewu ya, harus tahu spesifikasinya, kemungkinan resikonya seperti apa, supaya kita tidak jelungup, tidak terjerembab, pingin dapat untung tapi malah buntung. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada keliruan-keliruan kata. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita. Mohon maaf ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.